Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Setelah terjadi serangan kemarin ya, ini Rusia resmi ubah operasi militer perang ya di Ukraina, dari operasi militer khusus menjadi perang sekarang men ya. Karena ya lurah-lurah NATO ya kan, Pak Lurah-lurah NATO udah mulai ikut cawe-cawe ya dalam medan operasi ya. Kalau di sini cawe-cawe, di sana pun ada cawe-cawe. Bercanda. Jadi NATO mulai cawe-cawe, Rusia kini resmi mengubah status operasi militer khusus menjadi perang ya, di dalam gelanggang medan perang. Jadi Kremlin menyatakan hal tersebut pada Jumat tanggal 22 ya, sebagai tanda dari invasi yang berlangsung selama 3 tahun. Para pakar NATO pun ini sudah meleset perkiraannya, karena diramalkan dan tahun 2024 ini pertengahan ini kan sudah berakhir, nyatanya malah statusnya diubah menjadi perang beneran. Ini udah kekuatannya ya sedikit ditambah lah bos gitu ya. Kalau NATO nekat cawe-cawe tempeleng sama Putin ya kan. Pak Putin goyang, Pak Putin digoyang langsung ya. Seperti dikutip dari kantor berita AFP ya, kami berada dalam keadaan perang. Ya, ini dimulai sebagai operasi militer khusus, tapi segera setelah kelompok ini terbentuk di sana, ketika aliansi Barat ikut terlibat langsung di pihak Ukraina, bagi kami hal itu sudah menjadi perang, kata Kremlin ya. Ucap juru bicara Dmitry Peskov ya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar pro Kremlin. Dmitry Peskov bilang goyang, digoyang bos ya. Shoigu bilang serang, nggak pakai lama, nggak omon-omon. Minimal ya alat perangnya diturunkan, nggak pakai truk pasir, kendaraan Hilux ya. Habis bos tentara Rusia kalau mainnya seperti itu ya kan. Peskov juga menambahkan bahwa secara de jure itu merupakan operasi militer, secara de facto menjadi sebuah perang. Ia mengklaim bahwa aneksasi yang dilakukan pada wilayah Ukraina di tahun 2022 mempunyai tujuan sepenuhnya untuk membebaskan masyarakat di sana. Pasalnya, Rusia kerap menggunakan kata operasi militer sebagai cara untuk merujuk pada aneksasi wilayah Ukraina yang mereka lakukan pada tahun 2022 lalu. Padahal pemerintah Rusia telah mengesahkan undang-undang sensor militer pada awal invasi untuk menepis berbagai informasi palsu. Mereka juga melarang kata perang, dan menurut para aktivis yang kerap menggunakan kata tersebut, tetapi banyak media telah menggunakan kata perang untuk mendeskripsikan ulah keji Rusia terhadap Ukraina ya. Sebab Rusia masih melanjutkan berbagai serangannya ke Ukraina di tengah sanksi dan ancaman dari komunitas internasional. Menurut data dari kelompok pembela hak asasi manusia dan media independen Rusia, terdapat lebih dari 900 kasus ya pidana yang telah diajukan selama 2 tahun terakhir ya. Jadi 900 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tapi Rusia emang gue pikirin bos ya, ente kasusnya Barat dalam perang di Afghanistan, perang di Irak ya, Palestina itu berapa ribu kasus, ente omon-omon bilang HAM kepada gue gitu kan, tempeleng sama Putin macam-macam ya kan. HAM nggak berlaku, Rusia pun juga nggak sudi ikut-ikut HAM apaan ya kan. Tak sedikit dari operasi Kremlin yang mengalami tindakan keji ya, seperti dibui, dibungkam, diasingkan dari negaranya, dibunuh ya. Jadi macam-macam kasusnya. Tapi Rusia ya emang gue pikirin ya, ente yang bilang teriak-teriak HAM cuma ente doang ya. Gue ya kebal dari HAM gitu. Seperti itulah kurang lebih. Selain dari Peskov, ini kata-katanya juga meluncur dari mulut Putin, yang Putin disebut bersiap bikin perang luas ya, melawan ormas-ormas terkuat di dunia yakni NATO ya, beserta lurah-lurahnya NATO sekalian, Pak Kades-kadesnya pun ikut siap melawan ini Putin ya. Presiden Vladimir Putin disebut tengah bersiap ya berperang melawan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dengan skala yang lebih luas. Hal demikian disampaikan oleh sebuah lembaga think tank alias Perang Institute for Studies of War ya. Mereka mengindikasikan beberapa kemungkinan yang dapat memicu konflik skala besar antara Rusia dan NATO ya. Upaya Putin untuk menetapkan kondisi untuk menstabilkan perekonomian dan keuangan Rusia kemungkinan besar merupakan bagian dari persiapan menghadapi potensi konflik skala besar di masa depan dengan NATO, dan bukan hanya perang berkepanjangan ya. Jadi menurut Institut The Study War ini, kantong-kantong uang negara ini cari duit sebanyak-banyaknya bos. Ibaratnya ya ngumpulin modal dulu lah untuk biaya perang kan. Ya perang butuh biaya, ente jangan omon-omon. Lo kira peluru itu nggak beli, nggak buat ya kan? Ya buatlah tank, satu rudal, satu lancet drone, memang gratis ya buat. Makanya dikatakan sekarang Rusia lagi gentol ya mencari uang sebanyak-banyaknya
untuk persiapan perang jangka panjang loh. Mereka juga merujuk pada wawancara bersama Presiden Polandia yang mengutip Putin mengintensifkan upaya untuk mengalihkan Rusia ke ekonomi perang dengan tujuan agar dapat menyerang NATO ya pada awal tahun 2026 atau 2027 ya. 2026-2027 ini kadang-kadang akan terjadi perang nih antara NATO dan Rusia, kabarnya yang diklaim seperti itu. Lebih dari itu, Putin telah mewanti-wanti negara-negara barat dan NATO jika berani berurusan dengan Rusia gitu loh. Lo mau negara lo lebih dari 30 negara, ente nggak keder intinya. Mereka punya segalanya, Rusia punya segalanya. Mau nuklir, mau pakai pesawat tempur, sekutunya pun kayaknya juga sudah mensupport ya. Bahkan Putin tak segan-segan menggunakan nuklir jika merasa mereka ikut campur dalam urusan invasi ya di Rusia Ukraina ini. Udah terang-terangan, belak-belakan lah Putin, gak ada yang disembunyikan kayak pejabat-pejabat di Ekuador, bos. Ekuador ambil kebijakan begini aja masih cinta-cinta Putin enggak. Udah lo pakai macam-macam, pokoknya nuklir gue udah gue gunain gitu kan. Negara-negara barat khususnya menyadari kita juga mempunyai senjata yang dapat mengenai sasaran di wilayah mereka. Semua ini benar-benar mengancam konflik dengan penggunaan senjata nuklir dan penghancuran peradaban. Tidakkah mereka mengerti, ujar Putin dalam sebuah pidato dengan anggota parlemen di Rusia ya. Seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Putin juga menegaskan bahwa Rusia tengah mengembangkan pertahanan kuat untuk menangkal berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Kegeraman Putin juga bertambah setelah NATO tetap bersikeras untuk mengirim pasukan ya ke Ukraina, yang baru kemarin Prancis ya yang kadang-kadang mau ngirim 2000 pasukan, tapi kan ya paling gertak-gertak sambal lah Prancis, mana mungkin berani sama Rusia tempeleng sama Putin. Gak habis itu Macron ya kan. Ia mengindikasikan jika mereka tetap berlaku demikian, maka perang dunia ketiga tak dapat dihindarkan. Jelas bagi semua orang bahwa ini akan menjadi satu langkah lagi menuju perang dunia ketiga skala penuh. Saya pikir hampir tidak ada orang yang tertarik dengan hal ini, ujar Putin ya, saat ditanya wartawan dalam jumpa pers di Moskow mengenai keterlibatan Barat terhadap konflik ya. Putin melihat bahwa banyak personil militer NATO yang sudah mencapai Ukraina dan mengindikasikan hal tersebut sebagai suatu ancaman serius, dan Putin yang sudah berusia 25 tahun berkuasa ya dan mendapat suara mayoritas di Rusia disebut tengah mempersiapkan beberapa kemungkinan ya. Pengamat Rusia mengatakan bahwa terdapat pula indikasi yang sama hal yang pernah terjadi masa lalu, merujuk pada kondisi Rusia yang sewaktu-waktu dan melakukan tindakan segera, nggak pakai omon-omon. Biasanya Putin bilang serang kayak di Ukraina itu dulu kan banyak yang tidak percaya gitu. Nah, brand itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut ini. Rusia ini lurah-lurah NATO udah mulai cawe-cawe. Rusia menegaskan status perangnya aktif ya, dari status operasi militer khusus kini menjadi perang. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye.